Pernah nggak sebuah pertemuan dengan seseorang akan mengubah hidup lo selamanya? Bukan, ini bukan cerita romantis. Ini adalah sebuah kisah mengerikan dari Colin Stan yang diculik, disekap, dan menjadi budak selama bertahun-tahun di rumah sang penculik. Nggak pakai lama, yuk kita mulai ceritanya. Colin Stan lahir pada tanggal 31 Desember 1956. Pada tahun 1977, di usia 20 tahun, Colin Stan nggak akan pernah menyangka bahwa ada satu peristiwa yang akan mengubah hidupnya selamanya. Colin Stan pergi dari rumahnya di Eugene, Oregon. Dia mau ke pesta ulang tahun temennya tuh di Westwood, California. Ceritanya dia mau kasih kejutan tuh sama temennya. Karena emang jaraknya cukup jauh, dia inisiatif jadi hitchhiker, alias numpang kendaraan untuk melakukan perjalanan atau traveling ke suatu tempat. Pada masa itu di Amerika emang numpang-numpang kendaraan gini ya hal yang lumrah aja gitu. Walaupun harus numpang sama orang asing. Berdiri di pinggir jalan tinggal tunggu mobil yang tujuannya searah. Daripada ongkos juga mahal ya kan, mending cari yang gratis. Ongkir aja nyari yang gratis coy, apalagi ini perjalanan panjang, ongkosnya juga mahal. Tapi yang namanya numpang sama orang yang nggak dikenal pasti ada lah resikonya. Nah sialnya Colin menanggung resiko yang sangat besar karena ternyata dia numpang kendaraan sama orang yang kagak waras. Sebenarnya Colin udah punya pengalaman hitchhiking, udah banyak pengalaman numpang kendaraan. Karena pengalaman itulah Colin cukup berhati-hati mau numpang sama siapa. Dan sebelumnya dia juga udah melewatkan 2 kendaraan karena dia merasa was-was. Menurutnya kendaraan-kendaraan yang lewat sebelumnya tuh mencurigakan. Jadi dia memilih untuk menunggu kendaraan yang dipikirnya aman. Sampai lewatlah sebuah mobil berwarna biru. Melihat Colin di pinggir jalan, mobil itu pun berhenti. Sang pengendara mobil tersebut pun dengan ramah bertanya arah tujuan Colin dan ternyata mereka searah. Colin pun memperhatikan mobil dan situasinya pada saat itu. Kayaknya ini tumpangan yang aman. Yang bawa mobil juga kayaknya orang yang baik nih. Sepasang suami istri, terus bawa orok. Udahlah, gue naik aja, nggak mungkin mereka orang jahat. Bawa bayi gini sih harusnya keluarga idaman. Kemudian dengan yakin Colin pun masuk ke mobil itu. Awalnya semuanya berjalan ya normal-normal aja. Mereka pun berkenalan. Sang suami bernama Cameron Hooker berumur 23 tahun dan sang istri bernama Janice Hooker berumur 19 tahun. Tapi seiring perjalanan Colin merasa kok ada yang aneh ya dari sikap mereka. Yang membuat Colin ini berasa aneh salah satunya adalah gerak-gerik si Cameron. Dia sering curi-curi pandang ke Colin lewat kaca spion. Ini kedengarannya sepele ya, tapi buat perempuan hal-hal yang begini tuh berasa agak ngeri coy. Gua kalau jadi Colin mungkin bakal minta turun di pinggir jalan. Mungkin Colin pada saat itu juga berpikiran yang sama kayak gue. Tapi kan jalanan sepi banget. Jadi ya resiko juga kalau mau ngelakuin hal itu. Sampai saat dimana mereka berhenti untuk mengisi bensin. Colin juga keluar tuh mau ke toilet. Di dalam toilet sebenarnya dia udah punya intuisi. Kayak ada suara yang berbisik untuk nyuruh si Colin ini pergi. Di situ sebenarnya dia mulai ragu. Aduh, apa gua kabur aja ya? Kok kayaknya horor ini pasangan? Ah tapi nanggung. PR banget, gue mesti cari tumpangan lagi. Ya udah deh, kalem aja, slow. Kali aja ini cuma perasaan gue doang. Akhirnya Colin memutuskan untuk tetap menumpang dan melanjutkan perjalanannya bersama sepasang suami istri itu. Setelah Colin balik dari toilet dan dia ini udah mau masuk mobil ya, muncul sesuatu yang mencurigakan. Cameron menaruh sebuah kotak kayu di kursi penumpang. Melihat itu, Colin tetap berpikiran positif. Dia berusaha untuk tetap tenang. Lanjutkan tuh perjalanan mereka, tiba-tiba Cameron bilang, "Oh iya, di sekitaran sini kayaknya ada tempat seru. Ada buah es, mampir dulu yuk ke situ."
Gak bakal lama kok. Ya, yang namanya juga orang numpang kan ya. Si Colin ikut aja. Dia pikir juga palingan cuma sebentar. Setelah itu, mobil tersebut pun berbelok ke arah yang berbeda. Alih-alih mereka mau melihat tempat yang seru, ternyata mereka malah menuju ke sungai dan mereka pun berhenti di area sungai tersebut. Muncul lagi deh tuh firasat gak enak si Colin. Dan bener aja nih para warga, saat itu tiba-tiba Cameron mengambil pisau dan menaruh pisau itu ke lehernya si Colin. Di situ Colin diminta untuk memasukkan kepalanya ke kotak kayu yang ada di kursi penumpang tadi. Ketakutan karena diancam, Colin pun mengikuti kemauan Cameron. Enggak hanya itu, sebelumnya mata Colin pun ditutup dengan kain, mulutnya disumpal, dan tangannya pun diborgol. Barulah kemudian kepalanya dimasukkan ke dalam kotak kayu tersebut dan kotak itu pun dikunci oleh Cameron. Kotak itu ya penampakannya aja udah horor banget. Sebuah kotak kayu yang berat yang kelihatannya emang dirancang untuk mencegah cahaya, suara, dan udara masuk. Bayangin dah ketakutannya si Colin pada saat itu kayak apa. Di penghujung hari Colin pun akhirnya pasrah dengan keadaannya. Tujuannya untuk datang ke pesta ulang tahun temannya pun pupus sudah. Rencananya yang tadinya mau kasih kejutan ke temennya, malah dia yang dikejutkan dengan realita yang akan menimpa hidupnya. Mereka pun meneruskan perjalanan sampai mereka tiba di rumah keluarga Hooker di daerah Red Bluff. Lalu Colin pun dibawa masuk dan turun ke ruang bawah tanah. Dan disitulah penderitaan Colin dimulai. Cameron mulai melepaskan pakaian Colin. Tangannya diikat ke langit-langit. Dengan mata tertutup kemudian Colin dianiaya dengan sadis. Gak berapa lama setelah itu Colin pun mendengar suara-suara yang bikin dia gak nyaman. Dan gak sengaja penutup mata si Colin ini lepas. Ternyata suara-suara yang bikin Colin gak nyaman tadi itu berasal dari Cameron dan Janice yang sedang melakukan hubungan suami istri di depan mata si Colin. Orang sakit jiwa apa ya? Setelah disiksa dan melihat tontonan Cameron dan Janice tadi, Colin disuruh lagi untuk masukin kepalanya ke kotak yang tadi. Dan dia dibiarkan aja gitu tidur di lantai dengan kepala yang diganjal dengan kotak kayu yang berat. Duh, kurang jahat apa coba si Cameron? Kelakuan jahat mereka, terutama si Cameron ini ya, karena emang dia tuh kagak waras. Cameron ini punya perilaku menyimpang, dimana sebelum berhubungan sama istrinya, dia harus melakukan kekerasan dulu kepada istrinya. Bisa dibilang semacam pemanasan dulu sebelum melakukan hubungan. Istrinya harus disiksa dan kesakitan dulu, baru deh si Cameron ini konsentrasi melakukan hubungan badan. Nah istrinya karena dipukulin terus, ya babak belur, lama-lama kagak kuat. Akhirnya mereka pun cari jalan. Gimana caranya agar si Cameron ini tetap melakukan pemanasan sebelum melakukan hubungan badan, tapi bukan istrinya yang dipukulin, melainkan perempuan lain. Sejak saat itulah mereka mulai mencari perempuan pengganti buat si Janice. Dan perempuan itu yang nantinya akan jadi samsak buat pemanasannya si Cameron. Dan sialnya Colin ketemu mereka tepat pada saat mereka memang sedang mencari mangsa dan menjadikannya sasaran siksaan dari pasangan suami istri ini. Udahlah, emang ini orang berdua rusak, apalagi si Cameron tuh. Entah apa yang merasukimu Bang Cameron, bisa-bisanya punya kelakuan edan begitu. Awalnya selama beberapa hari Colin masih berharap kalau siksaan tersebut gak akan berlangsung lama. Dia masih yakin kalau dia akan segera bebas dari rumah itu. Malah dia sempet tuh nanya ke Janice, kira-kira gue bakal disekap sampai kapan sih? Si Janice cuma bilang, gak lama kok, ntar berapa hari lagi juga lu bakal dilepasin. Setelah kira-kira seminggu diperlakukan seperti tawanan dan budak di rumah itu, dan kayaknya nggak ada titik terang juga gitu buat nasibnya. Maka itu dia nanya tuh ke si Cameron, Cameron, kenapa sih lu ngelakuin ini ke gue? Kenapa coba gue mesti disiksa kayak begini, kayak budak? Cameron jawabnya cuma gini doang, ya karena emang gue mau.
Enteng banget bacotnya si Cameron ya, kayak kagak punya dosa nyiksa anak orang. Sebenarnya selama masa ini di sisi lain keluarga Colin berusaha untuk mencarinya, tapi karena si Colin ini nggak bilang-bilang sama keluarganya kalau dia mau pergi dan nggak janjian juga tuh sama temennya, akhirnya nggak ada yang tahu kalau dia emang mau pergi ke Westwood, California. Alhasil, semua pihak pun kesulitan untuk mencari keberadaan Colin. Keluarganya pun akhirnya pasrah dengan keadaan dan berpikir mungkin Colin memang sudah kehilangan nyawanya. Atau Colin memang memutuskan untuk pergi begitu aja dari keluarganya tanpa sebab yang jelas. Balik lagi nih ke rumah keluarga Hooker. Setelah 2 minggu Colin tinggal di rumah itu, Cameron membawa sebuah peti untuk Colin. Yang mana di dalam peti kayu itu sudah disediakan kipas angin kecil. Jadi Colin bisa tetap bernafas gitu walaupun peti kayu itu ditutup. Dan hari-hari selanjutnya Colin pun tidur di peti kayu tersebut. Dan dia berada di dalam peti itu kurang lebih selama 23 jam setiap harinya. Kondisi Colin saat itu udah lebih dari sengsara. Bayangin aja 23 jam dia geletak aja di dalam peti itu. Makan, tidur, buang air di situ juga. Dia akan keluar hanya pada saat dia menjadi sasaran siksaan Cameron. Singkat cerita, 8 bulan kemudian pada Januari 1978, Cameron dan Janice menunjukkan kepada Colin sebuah artikel yang memuat berita tentang perdagangan S3X yang dilakukan oleh sebuah organisasi bernama The Company. Di saat itu mereka bilang kalau mereka adalah anggota organisasi The Company. Colin pun dicuci otak oleh mereka berdua. Mereka juga bilang kalau anggota organisasi The Company ini udah banyak banget. Bahkan orang-orangnya itu juga terdiri dari orang-orang penting. Jadi, kalau Colin ini berani-beraninya kabur, dia bahkan keluarganya akan terancam kehilangan nyawa. Karena mereka tuh punya banyak koneksi untuk mencari keberadaan Colin dan juga keluarganya. Gak cuma sampai di situ, Colin juga diminta untuk menandatangani sebuah perjanjian. Di mana di dalam perjanjian itu Colin bersedia untuk menjadi budak Cameron dan Janice seumur hidup. Colin harus bersedia melayani mereka. Colin yang emang udah gak punya daya buat ngelawan, dia mikir tuh, yah mau gimana lagi, nafas aja udah syukur. Sejak saat itu, Colin pun diperlakukan sesuka hati mereka aja, apalagi si Cameron. Dengan perjanjian itu, Cameron tuh makin memperlakukan Colin dengan semena-mena. Janice yang emang juga kagak waras membiarkan hal itu, tapi dengan satu syarat. Cameron tidak diperbolehkan berhubungan dengan Colin. Gak lama setelah itu, Cameron dan Janice pun harus pergi meninggalkan rumah mereka dan pindah ke sebuah mobile house. Rumah yang bisa berpindah-pindah dan berukuran lebih kecil ini udah pasti gak ada ruang bawah tanahnya. Karena itu mereka mikir, terus si Colin ini mau ditaruh di mana ya? Ruangannya kan kagak cukup. Dan mereka pun gak kehabisan akal. Mereka menaruh peti kayu Colin di bawah kasur Cameron dan Janice. Duh ileh, sadis banget ya. Walau menjadi budak dan diperlakukan semena-mena di rumah itu, Colin udah mulai diberikan sedikit kebebasan nih. Dia udah diperbolehkan keluar dari peti kayu. Bahkan bisa keluar dari rumah walaupun ya hanya sekitaran area rumah itu doang. Dia juga udah disuruh masak, jaga anak. Pokoknya ada kegiatan lah selain mendekam aja di dalam peti kayu. Sayangnya karena dia udah jadi korban cuci otak, walaupun ada kesempatan buat kabur, dia nggak berani kemana-mana. Di pikirannya udah tertanam tuh kalau dia emang diawasi sama organisasi The Company. Terima nasib aja udah jadi budak seumur hidup. Nah, selain Colin udah diberikan sedikit kebebasan, ternyata lama-lama si Cameron jatuh cinta sama si Colin. Dia bahkan mengungkapkan perasaannya tersebut kepada si Colin. Gak cuma itu nih para warga, ternyata Cameron ini melanggar kesepakatannya yang dia buat bersama dengan istrinya. Seperti yang udah gue ceritain sebelumnya nih, kalau Cameron ini boleh ngapa-ngapain aja ke si Colin, asalkan jangan berhubungan badan. Nah malah hal itu yang dilanggar sama si Cameron.
Singkat cerita, sekitar 3 atau 4 tahun kemudian, nggak tahu nih si Cameron ini lagi kena angin apa. Dia mengajak Colin untuk mengunjungi keluarga Colin. Entah dia merasa kasihan atau gimana ya, yang jelas pada saat itu mereka berdua ketemu dengan keluarganya Colin. Di situ mereka mengaku kepada keluarga Colin kalau mereka pacaran. Keluarga Colin senangnya bukan main, gimana coba, nggak ketemu bertahun-tahun. Pada saat itu keluarganya Colin ini seakan-akan mengatur komunikasinya dengan Colin. Mereka nggak banyak bertanya tentang kondisi Colin yang sebenarnya, dan mereka terlihat seakan-akan menahan diri karena mereka tuh khawatir kalau si Colin ini ditanyain macam-macam, takutnya dia malah menjauh. Ini aja udah syukur dia tiba-tiba muncul. Saat itu Colin dan Cameron terlihat benar-benar seperti sepasang kekasih. Bahkan mereka sempat foto-foto. Dari fotonya aja kelihatan tuh ekspresi muka si Colin ini kayak girang banget gitu. Alhasil makin yakinlah keluarga si Colin kalau Colin dan Cameron emang pacaran. Sandiwara mereka pun berjalan dengan baik. Nggak ada satupun keluarga Colin yang tahu kalau dia sebenarnya lagi diculik. Oh iya, ada satu informasi lagi nih para warga. Dari foto Colin dan Cameron tadi, banyak yang beranggapan kalau Colin ini mengalami Stockholm Syndrome, yaitu gangguan psikologis yang dapat terjadi pada korban penculikan, penyekapan ataupun penyanderaan, di mana korban penculikan justru merasakan kasih sayang dan empati terhadap pelaku penculiknya. Sebenarnya dia emang kena Stockholm Syndrome atau emang takut aja sih karena cuci otak dari si Cameron. Jadi dia tuh kelihatan girang karena emang menutupi rasa takutnya aja gitu. Itu dia sih yang masih jadi misteri. Mungkin akan ada banyak pendapat yang berbeda dari hal ini. Setelah kunjungan ke rumah keluarga Colin, si Cameron malah jadi lebih ketat dalam pengawasannya. Mungkin di situ Cameron malah sadar gitu, kayaknya gue salah deh bawa si Colin ketemu keluarganya. Nanti kalau dia pengen kabur gimana? Kan gue yang repot. Akhirnya Cameron memutuskan supaya si Colin ini nggak boleh bebas lagi kayak kemarin-kemarin. Harus berpegang lagi pada perjanjian mereka dan mendekam lagi di dalam peti kayu. Kondisi ini dialami oleh Colin sampai 3 tahun kemudian. Colin yang udah pernah mencicipi sedikit kebebasan sebelumnya akhirnya juga mulai mikir gitu, ngapain ya di sini? Tapi di situ tuh dia cuma mampu mikir doang, udah mulai sedikit sadar tapi tetap aja nggak bisa berbuat apa-apa. Memang butuh waktu lama ya buat si Colin memproses hal ini. Karena ya balik lagi, dia udah dicuci otak sama si Cameron dan Janice gara-gara perjanjian itu. Pokoknya dia takut aja bakal diawasin sama the company. Singkat cerita, di tahun yang ke-6 si Janice nggak tahu nih kesambut apaan. Dia mendadak religius. Entah mungkin dia dapat pencerahan gitu ya. Dia jadi sering ngajak si Colin buat baca Alkitab biar paham agama gitulah. Colin saat itu mikir, kayaknya si Janice ini udah mulai baik sama gue. Udah tobat kali ya. Asal jangan tobat kumat ya. Saat itu si Colin udah bukan jadi keset doang nih, tapi udah bisa jadi teman ngobrolnya si Janice. Suatu hari Janice bilang ke Colin kalau si Cameron punya ide gila yang lain. Si Cameron punya niatan mau menambah budak-budak lain. Jadi Cameron tuh punya rencana mau menculik perempuan-perempuan lagi yang nantinya akan dipekerjakan sama seperti Colin. Ya jadi samsak. Karena Colin ini udah jadi budak senior, nantinya dia bakalan naik pangkat. Dia akan menjadi trainer ataupun pelatih dari budak-budak baru tersebut. Tapi untungnya rencana ini nggak kesampaian. Nah, sampai di tahun 1984, akhirnya Janice mengetahui kalau Cameron sudah melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan mereka. Malahan, Cameron ini berniat menjadikan Colin sebagai istri keduanya. Ya, mau bagaimana lagi kan, namanya juga si Cameron udah jatuh cinta sama si Colin. Janice yang udah tahu semua hal ini, ya jelas dia nggak terima. Dia merasa selama ini udah sabar jadi istri si Cameron dengan semua perilaku penyimpangannya, dengan semua keanehan-keanehan suaminya. Janice ini sebenarnya korban perasaan juga. Dia merasa dikhianati oleh si Cameron. Karena Janice dan Colin udah merasa lebih dekat, dan mungkin juga si Janice ini udah ada efek-efek tobat gitu ya. Akhirnya
Janice mengungkapkan semua kebohongan yang sudah Cameron dan dirinya lakukan selama ini kepada Colin. Dia juga bilang kalau The Company itu nggak pernah ada, selama ini lo cuma ditipu. Untuk menebus kesalahannya kepada Colin, akhirnya Janice ini pun membeli sebuah tiket konser. Bukan, sebuah tiket bus. Dia minta supaya Colin tuh cepetan kabur gitu. Udah selamatin aja diri lo. Si Colin awalnya tuh nggak percaya. Jangan-jangan gue di-prank lagi nih sama si Janice. Tapi karena terus diyakinkan oleh si Janice, akhirnya Colin pun percaya. Dan dia pun pergi menggunakan tiket bus yang udah dibeli Janice tadi. Saat di terminal bus, sempet-sempetnya si Colin nelpon Cameron. Dia bilang tuh ke Cameron, "Gue udah tahu kebusukanmu selama ini. Gue juga udah tahu kalau The Company itu cuma akal bulus lu doang. Selama ini gue udah dibohongin. Pokoknya gue udah kabur. Jangan cariin gue lagi. Bye." Si Cameron yang mendengar hal itu, dia malah nangis, tantrum. Dia sedih bakal ditinggal Colin. Orang gak punya akhlak bisa cengeng juga ya. Lagian sebenarnya ngapain sih si Colin ini pakai telepon Cameron segala? Ya pulang aja dulu nyampe rumah, Colin. Nah kalau udah sampai di rumah, baru deh tuh lu kirim santet ke si Cameron. Bukan ya? Setelah itu sampai juga lah akhirnya si Colin di rumahnya. Udah bebas dia dari perbudakan. Udah merdeka tuh dia. Sama kayak nama gue. Singkat cerita, gak lama setelah itu Cameron dan Janice pun ditangkap oleh kepolisian. Mereka pun segera menjalani proses persidangan. Janice pada saat itu mengungkapkan semua kejahatan yang sudah dilakukan oleh Cameron. Janice pun pada akhirnya tidak dikenakan hukuman karena walaupun dia terlibat, dia dibebaskan karena membantu mengungkapkan kasus ini dan memulangkan Colin kepada keluarganya. Sedangkan pada bulan November 1985, Cameron dijatuhi hukuman 104 tahun penjara. Tuntutan hukumannya adalah penculikan, pemerkosaan, dan kekerasan seksual. Perkembangan informasi dari Colin dan Janice, saat ini mereka tinggal di California dan sudah mengganti nama masing-masing. Colin juga terus berusaha untuk melupakan masa lalunya dan menata hidupnya kembali. Selain itu, pada tahun 2016, kisah Colin ini diangkat ke dalam sebuah film berjudul Girl in the Box. Itu tadi kisah dari Colin Stan yang diculik, disekap, dijadikan budak, dan tinggal di dalam peti kayu selama 7 tahun. Hebat banget sih si Colin ini ya, 7 tahun bertahan, fisik dan mentalnya tuh kuat banget. Walaupun kisah di episode ini bikin sesek ya, tapi ujungnya tuh berakhir bahagia, happy ending. Ya makasih para warga yang udah nemenin gue bahas kasus ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata dan informasi yang kurang tepat ataupun penyampaian gue yang kurang pantas. Yang subscribe, gue doain bisa keliling dunia, amin. Lanjutkan, merdeka Atawati.